Baik, sekarang kita akan melanjutkan tentang masih 10 konsep geografi. Kemarin sudah 5 ya. Ingat 10 konsep geografi disingkat apa kemarin? L, J, K, MAP, D, NKRI. Nah, kemarin Bu Okta di slide sebelumnya atau di PowerPoint sebelumnya sudah menjelaskan 5 diantaranya, yaitu L, J, K, M, A atau lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi, dan aglomerasi. Sekarang kita ke pola. Pola di sini ada, oh ya, jadi ini pertanyaan yang ini itu tidak perlu dijawab, bukan ini tugasnya yang kemarin ya anak-anak. Ini tuh hanya pertanyaan pengantar untuk penjelasannya Bu Okta gitu, oke. Apa bentuk pola pemukiman di sekitar tempat tinggalmu? Jadi pola itu menjelaskan tentang bentuk atau struktur dari persebaran fenomena yang ada di muka bumi. Nah, di sini persebaran fenomena kita bisa melihat contoh yang paling gampang yang bisa kalian lihat adalah pemukiman. Bentuk pemukiman yang seperti apa di daerah kalian? Apakah linier atau memanjang? Memanjang itu ada dua, ada memanjang yang mengikuti jalan, ada yang memanjang mengikuti sungai. Ataukah dia radial atau menyebar? Apa? Atau atau mengelompok begini. Nah, yang manakah yang merupakan bentuk pemukiman di tempat tinggal kalian? Memanjangkah, radial, atau mengelompok? Begitu itu untuk pola ya anak-anak. Biasanya pola memang digunakan untuk bentuk fenomena geosfer seperti pemukiman atau desa atau perkotaan. Seperti itu. Lanjut. Ada diferensiasi area. Dilihat dari katanya diferensiasi. Itu diferensiasi ya anak-anak. Perbedaan, bukan diferensiasi. Diferensiasi area atau perbedaan wilayah. Area itu adalah wilayah. Ya kan? Jadi karena perbedaan wilayah, maka kita menyebutkan lebih dari satu wilayah. Ya kan? Ada yang wilayah A itu khasnya seperti apa, wilayah B itu khasnya seperti apa, dan perbedaannya di mana. Nah, itu akan dibahas di diferensiasi area. Contohnya nih, karena mereka memang rumahnya dekat dengan pantai, maka dia profesinya kebanyakan adalah nelayan. Sedangkan penduduk yang dia rumahnya di pegunungan, maka kebanyakan atau didominasi profesinya adalah petani atau berkebun seperti itu. Jadi berdasarkan khasnya masing-masing atau yang tersedia di situ. Gitu, oke? Lanjut. Oke, sekarang tentang NK, nilai kegunaan. Apa nilai kegunaan? Nilai kegunaan adalah salah satu konsep geografi untuk mengkaji fungsi atau keunikan suatu wilayah yang dapat dimanfaatkan. Gitu. Ada fungsi yang bisa dimanfaatkan sebagai apa sih di tempat tinggalmu? Kayak keunikan apa sih di tempat tinggalmu tuh yang bisa dimanfaatkan lebih baik begitu, atau bisa dimanfaatkan sebagai apa gitu kan? Oke, motor lewat. Oke guys, lanjut. Contohnya nih Candi Borobudur. Siapa sih orang yang nggak kenal Candi Borobudur ya kan? Kalau misalkan kalian belum pernah ke sana sih nggak apa-apa, tapi pasti kalian tahu ya kan? Cuma sekedar tahu, pasti orang di dunia ini tahu semuanya. Karena Candi Borobudur kan kalian tahu sendiri, dia termasuk ke dalam salah satu keajaiban dunia, ya kan? Apa bahasa Inggrisnya tuh ya? Entahlah. Nah, orang di dunia tuh pasti tahu Candi Borobudur tuh ada di Indonesia. Oke, nah kalau ini, oh ya tadi si nilai kegunaan ini fungsi wilayahnya adalah wilayah yang lebih luas ya guys. Jadi kayak kota, negara, seperti itu. Dia lebih luas gitu daerahnya yang dipakai areanya. Oke, lanjut. Nah, si Candi Borobudur ini orang-orang di dunia taunya di Indonesia.
ya kan, karena dia cuma tahu banyak orang yang ingin melihatnya secara langsung, maka mau nggak mau mereka harus ke Indonesia untuk melihat secara langsung si Candi Borobudur ini. Maka Indonesia memanfaatkan Candi Borobudur ini adalah untuk daerah wisata begitu. Nah, contoh lainnya lagi ada buah stroberi. Kok buah stroberi ya tadi Candi Borobudur? Karena apa? Karena buah stroberi ini dia tipikal tumbuhan yang hanya bisa hidup dengan sempurna itu di daerah yang memiliki suhu yang lebih rendah. Gitu. Kalian yang tinggal di Kota Malang khususnya, kalian pasti tidak akan menemukan kebun stroberi ini di Kota Malang. Dia hanya ada di Kota Batu. Jadi kalian perlu ke Batu dulu untuk yang namanya petik stroberi. Oke. Nah, orang-orang Batu memanfaatkan itu karena daerah mereka bisa digunakan untuk menanam stroberi, maka juga dia memanfaatkan stroberi tidak hanya dimanfaatkan sebagai kebutuhan pribadi mereka, tapi digunakan juga untuk tempat wisata. Seperti itu, lebih menambah keuntungan wilayah atau daerah juga. Begitu kan? Lanjut. Ini adalah tambak ikan. Orang yang memiliki tambak ikan pasti dia tinggal di dekat dengan sumber air. Contoh nih, misalkan tambak ikan air tawar, pasti dia dekat dengan sumber air tawar, sungai atau waduk atau danau seperti itu. Sebagai pengairannya itu dia memanfaatkan sumber air tersebut. Oke, dan lain sebagainya. Nanti banyak sekali contohnya yang lain. Oke, lanjut. NK sudah ya. Iya, selanjutnya adalah keterkaitan keruangan atau R di NKR ruang. Ini ngomongin tentang hubungan sebab akibat guys. Sebab akibat itu contohnya apa? Ada kerusakan di hulu sungai mengakibatkan adanya banjir di wilayah hilir sungai. Hulu sungai itu harus sehat, harus banyak vegetasinya. Karena apa? Karena aliran sungainya ditentukan oleh kesehatan. Aliran sungai itu ditentukan oleh kesehatan vegetasi yang ada di hulu sungai. Gitu. Hulu sungai itu adalah bagian atasnya sungai, hilir sungai itu adalah bagian ekornya istilahnya. Jadi apa yang terjadi di hulu sungai itu akan berakibat atau berimbas sesuatu pada hilir sungai. Karena udah nggak sehat ya kan, nggak ada vegetasinya, aliran air sungainya nggak ada yang menahan ya kan, laju alirannya semakin deras. Jadi selambat-lambatnya aliran yang ada di hulu sungai itu akan menjadi deras juga di hilir. Nah tetapi ini di daerah hulu aja karena udah rusak, karena tidak ada yang menahan laju alirannya, maka apa yang terjadi di hilir? Ya banjir. Seperti ini adalah salah satu contoh dari hubungan sebab akibat yang terjadi di wilayah sungai. Lanjut. Yang terakhir adalah interaksi dan interdependensi. LJK Map di NKRI gitu ya. I-nya ada dua, interaksi dan interdependensi. Interaksi itu apa? Interaksi adalah hubungan. Interdependensi itu apa? Interdependensi tersendiri artinya adalah ketergantungan. Maka interaksi dan interdependensi adalah hubungan yang saling ketergantungan, timbal balik, sama-sama menguntungkan. Kalau di biologi itu ada simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan gitu. Kalau salah satunya dia udah merasa nggak diuntungkan, pasti mereka akan kabur dan menjauh, sehingga akan mati dua-duanya karena mereka saling ketergantungan gitu guys. Kalau satunya mati, satunya akan mati juga gitu. Jadi harus saling menguntungkan. Tetapi saling menguntungkan ini juga bisa saling menguntungkan yang secara langsung ataupun tidak langsung gitu ya. Contohnya apa? Seperti ini contohnya. Adalah interaksi antara desa dan kota. Nah, di sini desa dan kota interaksinya apa saja? Interaksinya banyak. Desa pasti membutuhkan kota untuk apa, dan kota membutuhkan desa untuk apa. Coba kalian cari ya kan, kenapa desa dan kota ini interaksinya nggak akan pernah mati. Jika interaksi di antara kedua ini mati, maka mereka berdua juga akan mati. Tidak akan pernah jalan. Coba kalian cari apa keuntungannya desa jika dia berinteraksi dengan kota,
dan apa keuntungan kota jika dia berinteraksi dengan desa. Udah, itu aja, oke? Tugas yang Bu Okta berikan tidak pernah sulit, tidak pernah banyak. Jadi kalau kalian tidak mengerjakannya dengan sepenuh hati, ya kalian sendiri yang akan rugi, guys. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Nanti di slide berikutnya, di materi berikutnya, setelah itu minggu depan kita akan ulangan. Dadah, tetap bersemangat.